sangat condong jauh terhadap posisi KDA dari Dreams. Karena kita tahu berapa banyak Dreams suka pakai hero seperti Kadita. Ya. Poin kill yang banyak. Instant pick off, solo pick off. Itu membuat Dreams sangat-sangat tinggi dari kill participation. Cuma untuk kalau ngomongin dari hero damage yang diterima, ini mungkin masih so-so lah ya. Tidak terlalu jauh ya. Iya, untuk dari segi turret damage juga tidak terlalu yang sebenarnya cukup signifikan di tangan Baloysky karena permainan dari Gig mereka selalu berusaha untuk bermain secara objektif. Dan Baloy kita tahu dia selalu memakai hero-hero inisiasi yang begitu penting mendapatkan momentum untuk damage dealer dari Gigsled sendiri. Oh, menutup adanya Eve dan bahkan melihat potensial kalau seorang Kadera akan menggunakan Valentina di area gold lane. Kita lihat player head to head-nya juga. Dimana death per match-nya Baloysky bahkan kita udah tidak pungkiri 0-11, 0-8. Beberapa banyaknya death yang dia miliki itu tidak bisa meredam permainan dari seorang Gigsled. Dan itu mungkin bisa dicontoh. Maksudnya kenapa? Power mindsetnya itu nggak meredam dia walaupun dia tumbangnya banyak gitu. Mentalnya nggak tergoyangkan Momochan. Baloy itu seakan-akan punya prinsip nggak It's apa-apa okay. dia tumbang Iya. asal ada trade menang objektif. Iya, dan bahkan tapi itu menjadi winning condition untuk EVOS loh menurut aku. Kenapa? Karena di dalam winning condition, Gigsled itu suka melakukan unnecessary move. Dia suka melakukan decision-decision yang harusnya tidak dia lakukan. Agak kurang wise ya. Agak kurang wise, kayak misalnya dia all in terlalu berlebihan. Terus mereka udah tahu nggak ada conceal, nggak ada flicker, tapi mereka tetap maksa. Cuma plusnya satu. Di saat kapten atau salah satu player yang melakukan miss atau mungkin ada tindakan-tindakan yang merugikan dari Gigsled, mereka following up semua. Mereka solid, makanya rata-rata kan tumbangnya mati 5, mati 4, mati 3, wipe out. Jadi kayak oke, di follow up gitu. Jadi terkesannya salah satu salah semua, bener satu bener semua. Itu Bareng-bareng plusnya. gitu ya. Yang minusnya overcommit balik lagi. Chemistry dari Gigsled memang terlihat ketika tim fight dibuka, Dan- follow up selalu ada. Tapi Lilia bersama dengan Arlott. Wah, ini tempel Estes enak banget sih kalau menurut aku ya. Ini tempel Estes enak banget dari EVOS Legends. Mereka udah siapin seorang Pak Vito untuk flank. Mereka udah siapin backline insurance-nya. Mereka udah siapin juga di arah frontliner. Mereka kasih Faramis, mereka kasih Estes, Amelisa. Dari sisi kiri, siapa yang nembus sekarang? Estes. Siapa yang nembus? Masih, ini Sudah sempat terdeteksi. dibawakan sama alter ego juga. Ya karena ini udah terdeteksi juga. Siapa yang menembus gitu loh. Masalahnya, Legends juga punya power flanking yang tinggi dan audience prediction cukup mengagetkan ketika EVOS Legends yang di laga pertama menangkan pertandingan atas Gig, tapi mereka hanya mendapatkan 59. Iya, ini audience prediction yang 50-50 bahkan. Dan ini menunjukkan Gigsled tentunya mereka punya support yang begitu besar untuk di season yang ke-11 kali ini. Yes, benar banget. EVOS Legends berhasil mengamankan leg pertama dengan kemenangan yang cukup tipis. Tapi di leg kedua ini, Gigsled harus merebut kemenangan penuh untuk mendapatkan upper bracket. Apakah Gigsled mampu atau sang macan lebih perkasa? So, EPL Arena, pada tepuk tangannya! Let's go to the land of down! Match yang begitu penting memasuki minggu yang kelima. Siapakah yang akan mengamankan slot upper bracket bersama dengan sang landak kuning? Yes, memperebutkan sesuatu yang sulit. Mahal sih ini. Di atas sana masih ada para raja. 3 raja masih berada di atas klasmen. Bahkan Kadera dengan menggunakan gold lane Valentinanya sudah diprediksi. Tapi Brans bakal coba dipaksa untuk ditumbangkan di early-nya Momochan. Ya, dan bahkan kita melihat juga Brans yang seharusnya memberikan poke kali ini malah di-poke balik. Namun Dreams langsung mencoba untuk mengcover. Oke, Momochan, Baloysky harus dipukul mundur. Baloysky tidak bisa melakukan lagi invasi dari bottom lane. Karena Dream sadar akan hal tersebut Momochan. Yap, dan kali ini Kadera bakal bermain lebih aman, namun Baloy masih memberikan pressure yang sama. Tapi ternyata di arah bottom lane, Baloysky akan terkena first blood terlebih dahulu. 1 poin kill diamankan. Posisi yang nampaknya dipegang oleh EVOS Legends. Kenapa aku bilang di EVOS Legends? Pertama, Janna memang jungler. Tapi Janna yang dapetin point kill, dengan Brans dapetin first blood itu lebih mahal di Brans. Brans dapetin first blood, dapetin kill,
lebih untung ketimbang dari seorang Cak Kadera. Iya, kehadirannya memang harus sampai meninggalkan lane terlebih dahulu. Sama seperti Brans, namun Brans masih bisa untuk mendapatkan point kill di early bahkan. Dan buat teman-teman yang pengen punya skin sama seperti Brans nih untuk Melissa, kalian bisa langsung aja cek di dalam in-game karena kita lagi ada collaboration skin MLBB X Jujutsu Kaisen. Alright, skin yang hampir menyelamatkan pergerakan dari Estas Dreams. Meanwhile, di arah top lane, Janna Kitty bersama dengan Luke mencoba untuk mempertahankan turtle mereka yang dimana Luke akan menjadi 1 point kill kembali. Dibalikan kembali keadaannya, ter-outplay. Psychos kali ini yang harus ter-take down. Posisi berbeda, posisi berbalik. Keadaan di tangan Geekslate, EVOS Legion. Sang pacar Macan Putih memiliki retribution. Tas, mampukah bertahan? Forrester Kurtata retribution from Tas. Again, menyelamatkan hari dari EVOS Legends. Sang Macan Putih masih memiliki taring tertajamnya di sebuah retribution. Iya, dan Geekslate mereka berusaha untuk fight di mana situasi dari ke altar dari seorang Hijume ini masih aktif. Dreams juga masih punya posisi yang baik banget untuk mengeluarkan heal ke arah seorang Tas. Jadi Tas tidak akan mudah untuk ditumbangkan dan kemungkinan Geekslate mereka yang bisa ditabrak balik dengan adanya teamfight yang begitu sustain dari EVOS Legends. Ya, secara tidak langsung kalau bisa aku bilang EVOS Legends mereka sudah menerka atau memetakan permainan dari Geekslate dengan draft yang seperti ini. Ini kan bukan draft pertama kalinya kita lihat ya draft seperti ini. Mungkin agak sedikit adjustable di posisi mid lane-nya kan. Yang suka berganti-ganti hero kan. Yep, benar. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung Buset. tim favorit kamu sambil order Grab dan Tas. Begitu on point. Mendapatkan objektif ke arah Turtle dan sekarang dia dapetin juga tuh Little Wanderer. Kalau Baloy nggak melakukan komen yang berubah, tapi kali ini hanya Mirko menuju ke arah EVOS Legends. Only Mirko versus everybody. Tapi lihat dari bottom lane, Kadera menuju ke arah seorang Brans. Mencoba di take down begitu saja, tapi Janna Kitty gagal untuk menumbangkan seorang Brans. Dreams too strong di bottom lane. Pasukan EVOS Legends too strong. 2 versus 4 bahkan nggak mampu membuat EVOS Legends ditumbangkan. EVOS Legends, sang macan putih. Mereka memiliki Dreams di garis depan dan Brans terlalu pede. Dia tahu dia memiliki healer yang bisa keliling, P3K keliling. Iya, dan bahkan langsung dengan sigap juga dari seorang Brans tadi ngebuka go away. Oke, Kadera. Dia mengambil Kurt Altar, mencoba untuk mempertahankan dirinya. Poloyski membantu di arah bottom lane. Hijume gagal untuk menarik siapapun, masih ada Kurt Altar. Perebutan turtle kembali Momochan. Yap, dan dengan situasi dari Geekslate mereka harus benar-benar melihat ya posisi dari Hijume yang masih memiliki Kurt Altar. Kalau mereka mau coba paksa teamfight di area objektifnya, setidaknya mereka harus tumbangin dulu nih lini belakangnya. Support-support yang begitu signifikan, begitu baik tentunya dari Dreams dan juga Hijume, di mana ini bisa membuat EVOS Legends mereka tentunya dari segi teamfight akan lebih sustain lagi. Sudah pernah terjadi di area Turtle, di area God Lane pun masih sama. Jadi mereka harusnya udah tahu siapa yang harus mereka tumbangin terlebih dahulu dari Geekslate. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk menantikan limited edition UBS Gold Merchandise Collection XMPL season yang ke-11. Dan kalian bisa cek di websitenya ubslifestyle.com atau di e-commerce-nya UBS Lifestyle. Alright, dari bottom lane kembali menjadi pilihan mencoba menumbangkan satu player. Tertarik begitu saja Janna Kitty. Nggak bisa bertahan lebih lama lagi di arah belakang. Tas mencoba untuk melakukan flanking, melakukan sandwich gaming yang gagal nampaknya Momochan. Dan fokusnya dari EVOS Legends mereka benar-benar berpangku sama laning dari si Brans. Alright, damage terlalu besar dikeluarkan. Poloyski berada di garis depan Tas, mencoba untuk diperangkap di tengah. Dengan adanya Tas tidak ada dilindungi Dreams, ini agak cukup berbahaya kalau dia terpick off. Sedangkan di sisi sebaliknya EVOS Legends dengan adanya 2 turtle, mereka cuma hanya bisa menang 400 gold Momochan. Ini menjadi cukup pertanyaan cukup besar. Karena Janna Kitty juga sebenarnya dari segi farming gak terlalu yang terhenti banget meskipun posisi dia juga udah dapetin 2 point kill ya. Tapi kalau kita ngeliat dari emblem ada sedikit perbedaan tentunya dari kedua sisi god laner. Dimana dengan membawa magical damage untuk Kadera. Sementara Brans masih berfokus dengan marksman-nya yang kali ini masih di pressure. Tapi Kadera di arah bottom lane fokus menjaga Brans. Hijume menjadi pelaku utama, bahkan heal atau take down. 1 point kill. Masih ada Dreams dan Brans menyelamatkan
EVOS Legends dari kekalahan di arah bottom lane, tapi Dreams sudah selesai. Heal-nya sudah tidak ada. Paloyski masih mau lebih. Terdeteksi dari backline. Gagal melakukan takedown dari posisi EVOS Legends. Sekarang aku jadi mengerti kenapa Brands ngepilih ke arah Melissa. Oh tapi Luka masih mau lebih, memaksakan dive terlalu dalam, damage-nya tidak bisa dibendung sama sekali dan bahkan rookie. Dua player Kickslate ditumbangkan. Miskomunikasi, overcommit again and again. Kickslate berhasil di take down dua playernya. Dan ini membuat EVOS Legends bebas untuk bisa mendapatkan turret, mendapatkan turtle di arah top lane Momochan. Seharusnya ya, hadapi ini akan menjadi perang retribution. Yang masih dimenangkan oleh TAS, tentunya turtle slain by Samsung Galaxy A54. Like I said before, EVOS Legends memiliki taring tertajamnya di power retribution. Kalau Janna atau Paloyski nggak mencoba merubah metode perebutan di arah objektif, ini akan cukup berat. Dan bahkan buat kalian semua jangan lupa untuk membeli stiker, ya kan, biar mabar jadi seru banget. Dan santai bro. Lucu. Kelas. Banyak ya, ini masih available buat teman-teman, jadi langsung aja beli battle emote-nya di dalam in-game biar mabarnya makin seru. Seru banget. Apalagi stiker berisik, apalagi stiker-stiker yang nyanyi. Wah suka tuh aku. Iya kayak dulu kan masih ada Rata woi. Iya. Sayang aja gak ada, tapi tas tidak boleh terlalu dalam. Tas. Busnya nggak kebuka masalahnya Momochan. Busnya nggak dibuka oleh pasukan EVOS Legends. Kalau tas berebut satu Little Wanderer dan dia tumbang itu lebih rugi. Dia bisa dapatin mid, dia bisa dapatin purple Momochan. Dan dari item in-game-nya by Dunia Games kita melihat Brands tentunya begitu bebas ngedapetin gold dan bahkan free farming juga di area bawah karena babysit yang dilakukan oleh Dreams kali ini. Sejauh ini dia udah berhasil dapetin Coruscant Sight dan bahkan Demon Hunter Sword untuk menumbangkan tanker-tanker di area depannya seperti mungkin Baloy dan juga Janna. Alright, ada Brands mencoba dipasang, mundur ke arah belakang. Dreams langsung fokus tapi masih coba ditahan pergerakan dari EVOS Legends. Sedangkan di arah bottom lane, ketika Kadira mencoba untuk menyolong satu turret itu masih belum mampu, Brands membuat Paloyski ini dipatahkan pergerakannya Momochan. Dan sekarang pergerakan dari Kickslate ini benar-benar yang harusnya early mereka bisa pegang dengan ngebawa ke arah Natalia dan juga Lilia. Ini ditahan habis-habisan oleh EVOS Legends dengan ngebawa dua support Faramis dan juga adanya Estes. Tapi tadi sempat keculik dari seorang Dreams Hijume-nya di tangan Paloyski. Namun itu nggak selesai sampai di situ karena Dreams masih dengan positioning yang begitu bagus. Dia masih memberikan healing yang benar-benar unlimited untuk pemain-pemain dari EVOS Legends, terutama Brands yang tentunya akan menjadi prioritas target untuk Kickslate. Dan dua PR itu yang harus dikerjakan sama Kickslate. Dan ingat, yang bisa ngeculik itu cuma Balai atau enggak Luke. Perfect turtle di game pertama harusnya membuat Janna Kitty trauma dengan ada retribution dari seorang tas ya Momochan. Tapi pasukan dari EVOS Legends mereka udah stand by on position. Mencoba untuk fokus menuju ke arah Lord yang pertama. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Akankah didapatkan oleh pasukan dari Kickslate. Sedangkan di sisi sebaliknya, Psychot masih mencari siapa yang harus dia tangkap. Tas mendeteksi pergerakan, tapi Dreams mencari di mana keberadaan dari seorang Paloyski. Terdeteksi, terperangkap di garis depan, mundur ke arah belakang. Terreset, ternyata strategi untuk Kickslate bukan untuk merebut, bukan untuk teamfight, tapi untuk mengulur waktunya Momochan. Iya, mengulur waktu, mencoba untuk mereset karena posisi dari Aboy juga coba untuk melakukan clear dengan cukup cepat di area midnya, memberikan pressure supaya ada distraction yang dilihat oleh EVOS Legend. Di posisi mid tentunya Aboy bakal coba untuk melakukan clear dengan cepat, memberikan setidaknya pressure ke area turret terlebih dahulu. Momo Gomez, apa yang harus dilakukan oleh Kickslate untuk bisa merebut Lord yang pertama Momo Gomez? Kalau menurut aku sih kalau mereka memang dari Kickslate mau paksain team fight-nya, ini harus culik ke arah Dreams dan juga Hijume-nya. Karena kalau ngeculik ke arah Brands, ingat dia punya go away. Plus yang dibawa sama Kickslate ini adalah Natalia yang dimana udah ada tanda seru. Itu bisa dicek sama Brands ketika dia ngeluarin Muddles-nya. Alright, Tas seorang diri. Tidak ditemani oleh Dreams, tapi Psychos mencoba untuk mulai datang kembali melakukan backup dengan cukup cepat. Pasukan EVOS Legends mencoba untuk menangkap Ahoy. Masih ada Black Juice. Team fight akan coba terjadi, tapi di depan sana Dreams almost ter-take down.
Moon of Goddess telah dibuka, pasukan dari Geeksled mereka mencoba untuk menuju ke arah seorang Hijume. Hijume terperangkap, satu poin kill dari Luka tertumpahkan. Hijume ter-take down, no Hijume no party. Pasukan dari Kadera dan kawan-kawan masih coba untuk mendorong EVOS Legends untuk mundur. 2 ditukar 1, bukan power yang cukup adil. Kadera masih coba untuk bertahan, tapi Tas dia benar-benar mengudak Kadera sampai ke belakang. Ditukarnya dengan Psychot dan Jana Kitty kali ini harus berhadapan dengan seorang Tas. Damage yang terlalu besar, tidak bisa ditumbangkan. Lifesteal yang tinggi bahkan membuat pasukan dari Geeksled gak punya sustain teamfight, gak bisa menambahkan teamfight lagi. Karena itu hanya baiting. Lihat betapa banyaknya soft skill yang udah keluar, tapi gak ada yang bisa dibekuk satupun. Terlalu panjang teamfight dari Geeksled sendiri sampai bahkan mereka ngasih waktu yang banyak untuk EVOS Legend yang tadinya tumbang udah sampai revive balik. Dan bahkan ketika restore skill yang dimiliki sama Geeksled ini udah nggak ada, EVOS Legend udah enak banget. Mereka terus paksain teamfightnya dan bahkan mau nggak mau sampai Geeksled yang tadi awalnya udah menangin skirmishnya, mereka harus mundur ngeriset lagi. Karena kalau mau terus-terusan teamfight, EVOS Legends yang punya power, dia punya Estes, dia punya Pakito. Kalau ngomongin soal lifesteal, Pakito dengan Bloodlust X-nya 1 biji aja dengan sisanya full tank, dia masih bisa sustain. Masih bisa. Dia masih ada Dreams. Sedangkan Jana Kitty, dia benar-benar depending on dirinya sendiri. Dia benar-benar mengamankan punchernya. Punchernya miss sekali aja, ini bisa buat pasukan EVOS Legends menangkap dia dengan mudah, Momochian. Tadi sebenarnya Jana sama Abu itu hampir dapetin Dreams, tapi positioning lagi dari seorang Dreams. Repositioning yang bagus dari Dreams ini ngebuat dia nggak mudah untuk ditumbangkan. Karena dia pasti akan nempel dengan pemain-pemain EVOS Legend lainnya. Makanya aku bilang hari ini akan menjadi hari yang keras. Ini adalah Jumat keras untuk MPL Indonesia di week yang kelima. Makin menuju akhir dari regular season, memang pertandingan makin luar biasa kacau. Tapi langsung ada War X untuk Jana Kitty mengandalkan punchernya untuk mendapatkan 1 buah lot oleh tim EVOS Legend. Mereka sadar akan hal itu. Mereka akan mencoba untuk mundur ke arah belakang. Brans terbuka, terdeteksi. Luka, can you survive? Tapi Luka gagal untuk bertikno seorang Brans. Lihat, double utility for King Brans. Dan bahkan di sisi sebaliknya retribusi dari Tas. Again and again berhasil mematahkan pasukan Geeksled. Walaupun Brans ditumbangin, ini bukan menjadi jawaban. Karena selanjutnya Palo yang akan menjadi korban. EVOS Legends again dan lagi menggigit Lordnya dengan pasti. Ketika Kadera punya 1 buah Cult Altar, masalahnya Luke-nya ini posisinya terlalu jauh. 1 lawan 4 dari seorang Luke tentunya agak sedikit sulit. Apalagi kita tahu dengan range dari Cult Altar udah gak sebesar dulu. Jadi mau gak mau harus Luke-nya yang nyamperin atau Kadera yang nyamperin. Tapi tadi kita ngelihat dari Kadera pun bermain dengan begitu aman. Dan dia mau gak mau harus merelakan Luke yang tumbang. Gagal untuk mendapatkan Brans. Dan ini mungkin perdebatan di arah bench caster ya. Atau tempat istirahat para caster itu sudah menjadi jawaban ya. Kalau Tas ini harus diakui retributionnya power banget. Dia di posisi kedua di bawah Kairi mungkin. Gimana Momochan kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sih Tas sepertinya memang harus diwaspadai ya untuk perebutan dari segi objektifnya. Karena kita ngelihat Perfect Turtle dipegang oleh EVOS Legends. 1 Lord bahkan yang sempat ditahan di reset kembali sama Geeksled ini masih bisa didapatkan oleh EVOS Legends. Karena posisi dari Jana Kitty tadi udah masuk lewat pengcur dan juga dia udah terus. Namun sayangnya retribution juga masih gagal didapatkan oleh Jana Kitty. Oke, dan bahkan kita lihat jangan lupa untuk dukung timnas Indonesia di SEA Games. Brans dan juga Dreams mewakili Indonesia dari pasukan EVOS Legends Momochian. Tapi lihat dari bottom lane, sebentar lagi akan ada teamfight yang coba terjadi. Memilih mundur ke arah belakang. Dan pasukan dari Geeksled, mereka mencoba melakukan distraksi di arah top lane-nya. Baloyski, sneaky mencoba mendapatkan turret. Objektif gaming dan menggagalkan beberapa player dari EVOS Legends untuk mundur. Momo Gomez. Iya, dan EVOS Legends tentunya lebih peka kali ini setelah kejadian 1 kali ya. Sekarang Tas lebih peka tentunya dengan minimap dan Baloyski bakal coba dikejar Ji. Tidak bisa terlalu lama untuk bertahan hidup. Tidak secepat itu Baloy. Langsung ada seorang Psychos yang terbang menangkap Baloyski. Langsung dengan sikap membuat seorang Baloyski nggak bisa melakukan pushing di arah top lane.
Tapi EVOS Legends, ingat, beberapa kali mereka ditumbangkan dengan -1 mapnya. Silakan mau mecahan itemnya. Iya, tapi tidak lagi ya sekarang ya. Untuk dari item in game, by Dunia Games kita mau mengetahui di mana Brands yang memang sudah tumbang 3 kali, namun dari segi gold masih bisa untuk diungguli oleh Brand sendiri dengan item yang sudah dimiliki Coruscant Sight yang akan mendapatkan basic attack-nya. Dan bahkan kalau kita ngelihat kali ini, hanya Immortal mungkin yang akan bisa dibikin juga oleh pemain-pemain dari EVOS Legends, terutama untuk Psychos dan juga Tas yang akan berada di garda depan dari EVOS Legends sendiri. Melepaskan wave di ada bottom lane, Psychots mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane karena ada pit lord di arah top lane. Standby on position, Geekslit mereka bakal coba untuk melakukan team fight kah? Karena Aboy mencoba terperangkap, Plexus dikeluarkan, Abras Rush gagal tapi Aboy ter-take down. No Aboy kali ini, no high ground defensive. Ketika ada EVOS Legends masih mendapatkan lot ini bakal mencari bercanda, tapi Brans masih ada Monarch Garden. Damage-nya cukup instan, 2 poin kill, EVOS Legends berhasil ditumpahkan. 2 poin penting, dan bahkan 3 hilang. Dari EVOS Legends, mereka tersisa atas seorang diri di garis depan. Mencoba ditumbangkan, akan coba diganyang sebelum adu retribution. Dan shutdown! Shutdown-nya berhasil didapatkan oleh pasukan dari Geekslit. Walaupun shutdown, walaupun team fight yang besar didapatkan di Geekslit. Tapi nampaknya belum berhasil membuat dia berhasil mendapatkan Lord yang terhormat. Menumbangkan Brands itu pasti jadi target dari Geekslit. Tapi ketika Dreams-nya tumbang duluan, baru Hijume yang tumbang, ini akan sedikit berbeda cerita. Hijume memang punya kill altar, tapi akan berbeda cerita ketika Dreams yang punya heal. Ini akan sedikit sulit ketika dari seorang Dreams yang udah tumbang. Oke, kali ini Jana Kitty belum menuju ke arah pit lord. Ada Faramis, lu udah mengeluarkan card altarnya. No card altar for this time. Team fight yang agak cukup pincang, tapi lihat Paloyski. Di arah bottom lane, distraction yang sangat mahal. Mencoba untuk mendorong di arah bottom lane. Membuat EVOS Legends harus team fight dengan posisi 4 versus 5. Karena kita nggak tahu keberadaan dari seorang Paloy. Beras di depan sana, Beras ter-take down. Paloyski, what a mind blowing from Paloyski. Tas di arah top lane mencoba untuk bertahan seorang diri, tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Tas ter-take down. EVOS Legends kehilangan 2 macannya dan bahkan Lord bisa didapatkan Geekslit. Ini bencana untuk EVOS Legends. Lihat Baloy, dia tahu kondisi di mana Hijume udah nggak punya kill altar. Dreams lagi nggak posisinya nempel dengan Brands. Brandsnya agak sedikit terpisah. Dengan posisi dia berada di area jungle atas, namun di posisi Kramer itu. Jadi tentunya kesempatan dari seorang Baloyski untuk menculik ke arah Brands terbuka dengan begitu lebar. Gila, ini bahkan kita menyaksikan di mana pasukan dari Geekslit mereka cuma ada 1 War X untuk Lancelot, tapi nggak tahu kenapa Lancelotnya sesakit itu dari tadi aku lihat. Mungkin dia karena mainin pasif Puncher dan War X-nya. Sedangkan di top lane, base dari EVOS Legends terpecah 1. Mulai masuk ke dalam Jana Kitty. Memainkan punchernya, tapi Jana Kitty nggak boleh terperangkap pada Tas is coming up. Menuju ke arah seorang Kadera, memiliki card altar. Pasukan EVOS Legends mencoba untuk sedikit demi sedikit masuk ke arah base-nya. Tapi tidak mau terlalu terburu-buru karena yang diincar adalah Brad. Card altar terpancing. Trigger card altar yang gagal dimanfaatkan oleh seorang Hijume. Informasi telah didapatkan. No card altar, no party. Brad bebas dengan ada Moon of Goddess. Tapi Paloyski fokus ke arah base-nya. Paloyski take the game. What a play from Paloyski. Penculikan dan flank ternyata masih menjadi titik lemah dari EVOS Legends. Dan flanking yang dilakukan oleh Baloyski berimpact berkali-kali dan bahkan mendapatkan momentum kembali comeback dilakukan oleh Geekslit di game yang pertama. EVOS Legends sudah memegang seluruh keuntungan di dalam game ini. EVOS Legends cuma 1 kali terpleset, tapi Geekslit bisa manfaatin itu. Momo-chan, how come? Tadi aku udah sebut, ini 2 support belakangnya tuh penting. Ya kan, mereka udah sempat nyoba ketika mereka tumbangin Hijume-nya duluan, masih bisa menang team fight dari